Ya, bonus akhir tahun orang tua kalian udah turun kan? Waktunya kalian nendang pintu karena Yamaha Aerox Alpha terbaru udah hadir. Yang pasti perubahan paling signifikan ada pada bagian desain eksteriornya yang udah bener-bener baru. Perlampuannya tetap full LED dan makin lebar tampangnya, apalagi ada kayak aksen winglet di bagian bawahnya. Pun hingga ke belakang dia masih bawa RDNA khas motorsportnya Yamaha, bahkan dari R1M pun terasa hingga ke desain belakangnya. Tapi kalau kita lihat secara seksama, perhatiin detail-detailnya, kok lampu utamanya mirip-mirip Honda Airblade ya? Atau Vario 125 yang dulu? Ya, coba silakan komentar di bawah. Dan kalau kalian perhatiin dengan seksama juga, secara detail, di bagian aksen yang kayak winglet itu di bawah lampu, aksennya kayak aksen forget carbon. Tapi lanjut lagi, desain velg sama spionnya masih common parts, nggak ada perubahan sama sekali. Biar laku kali ya part-part aftermarket. Masuk ke bagian kakinya, suspensi masih sama, di bagian depan masih teleskopik dengan inner tube 30 mm, dan di bagian belakang dual shock dengan tabung suspensi. Dan untuk profil bannya masih sama plek depan belakang. Nah, untuk profil ban depannya dia 110/80, sementara profil ban belakangnya itu 140/70. Dan yang jadi pertanyaan netizen paling utama adalah apakah rem belakangnya sudah disc brake? Udah, jadi sudah terjawab keinginan kalian semua. Bahkan rem disc brake sudah tersedia hingga varian paling bawah Aerox Alpha. Jadi Aerox Alpha sekarang hadir dengan 4 varian, yaitu Aerox Alpha biasa standar, Aerox Alpha yang Cyber City, Aerox Alpha Turbo, dan yang paling tinggi harganya 41 juta itu Aerox Alpha Turbo Ultimate. Bahas soal mesinnya sekarang. Mesinnya tentu sudah memakai mesin generasi Blue Core terbaru yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 15 PS dengan torsi hingga 14,2 Nm, lengkap dengan teknologi YE CVT dari NMAX Turbo. Jadi kita bisa melakukan downshifting, ala-ala downshifting atau ala-ala engine braking ketika melewati tikungan atau ketika melewati turunan. Jadi udah safety sekaligus performance lebih dapet. Namun sayang berkat komponen-komponen baru mulai dari disc brake belakang sampai ke mesin yang baru, berat Aerox Alpha ini jadi bertambah sebanyak 5 kg. Dari yang awalnya 125 kg jadi sekarang 130 kg. Dan hal tersebut juga memuat tangki bensinnya tetap sama 5,5 liter di bagian tengah sini. Dan buat kalian yang menanyakan gimana posisi tinggi tempat duduknya, itu masih sama persis dengan Aerox versi sebelumnya yang generasi kedua. Di generasi ketiga ini tinggi tempat duduknya masih 790 mm. Dan ini posisi gue ketika menaiki Aerox. Nah, ini mumpung motor lagi kosong, kita naikin aja. Tinggi gue 164 cm dan tinggi tempat duduknya masih sama ya, sama generasi keduanya Aerox yang sebelumnya. Jadi tingginya 790 mm. Kaki gue lumayan jinjit karena joknya lumayan lebar, tapi ngerucut ke depan. Jadi bisa berkendara agresif di Aerox ini. Tuh, tapi ya walaupun jinjit begini, untuk stop and go masih kehitung nyaman. Dan yang gue suka di Aerox terbaru ini, speedometernya itu punya angle yang langsung ngadep ke muka. Jadi enak untuk dipandang. Ini salah satu detail kecil yang bagus dari Yamaha. Udah bisa dilihat ya animo masyarakat terhadap Aerox terbaru. Banyak banget, jadi kita belum bisa mendekat ke motor karena masih didokumentasiin. Tapi di sini gue bisa ceritain di varian tertinggi Yamaha Aerox Alpha Turbo Ultimate itu panel instrumennya sama persis dengan Yamaha NMAX Turbo yang Ultimate. Di sebelah kanan dia ada tombol idling start stop sistemnya, terus ada tombol hazard dan juga tombol starter. Lalu di sebelah kiri panel instrumennya ada tombol riding mode. Jadi Yamaha Aerox Alpha yang terbaru ini juga ada riding mode-nya. Ada yang town mode, ada juga yang sport mode. Jadi ada 2 mode tetap, dan ada lampu jauh, lampu dekat tentunya. Lalu ada juga tombol untuk mengatur layar TFT multimedia panel instrumen displaynya, yang itu bisa menampilkan 3 mode tema speedometer yang berbeda dengan sensor gelap terang. Jadi ketika malam dia ngeredupin speedometernya biar otomatis nggak nyakitin mata sama sekali. Nah, itu pengaturan tombolnya ada di sebelah kiri. Lanjut lagi di bagian bawahnya, itu ada klakson, lalu ada tombol home dan tombol cancel untuk panel speedometer, dan di bawahnya barulah ada switch untuk turbonya, seperti NMAX Turbo persis. Dan perubahan yang paling utama yaitu sekarang Y-Connect-nya udah kesambung ke peta Google Maps. Alhamdulillah ya Allah, terjawab juga.
bosan pakai Garmin terus mesti update, mesti update. Kan kalau Google Maps enak, udah turn by turn bisa ditunjukin di speedometer, terus otomatis update kalau HP-nya update. Keren kan? Akhirnya keren. Nice job Yamaha. Itu kalau varian yang paling tinggi, Ultimate dan juga Turbo. Tapi untuk varian Alpha ada yang standar dan juga Cyber City yang di belakang kita ini, panel instrumennya jadi lebih simpel dan speedometernya ya digital aja biasa, bukan layar TFT sama sekali. Jadi cuma 2 warna negatif juga, dan tentunya informasinya juga nggak lebih lengkap dibandingkan dengan yang tipe tertinggi. Dan panel instrumennya pun untuk yang sebelah kanan, dia tombol-tombol masih sama persis, ada tombol engine start stop, lalu ada tombol hazard dan tombol starter. Sementara yang sebelah kirinya itu lebih simpel lagi, dia cuma ada pass beam doang sama tombol menu, sen sama klakson. Udah, itu aja untuk yang tipe 2 terendah. Ya, sekarang kita beralih ke bawah stangnya, dimana untuk rumah kuncinya sendiri, untuk yang tipe standar, dia masih pakai rumah kunci biasa, nggak keyless sama sekali. Tapi untuk yang Cyber City di belakang kita, sampai ke tipe teratas yang Ultimate, dia udah keyless. Jadi buka bagasi sama buka tangki bensinnya itu bisa lewat rumah kunci aja. Lalu untuk kompartemen penyimpanan tertutup di sebelah kiri, itu sudah tersedia colokan USB Type E di dalamnya. Jadi kita bisa ngecas HP. Walaupun sayang masih USB Type E, belum Type C. Yaelah, ini zaman 2024 gitu loh, masa belum Type C sih. Sekarang waktunya kita buka bagasi Aerox yang paling baru dan masih 24,5 liter. Dan sayang nggak ada stopper sama sekali nih joknya. Jadi udah langsung, aduh sakit, langsung jatuh aja. Bapak dan Dimas boleh tangannya? Kenapa? Bapak boleh tangannya? Itulah. Kamu kurang ajar ya, takut lama-lama kejepit. ya? Takut kejepit. Jadi tolong hati-hati buka bagasi Aerox yang paling baru. Padahal udah luas deh, bagus. Kesimpulannya, simple saja. Alah. Jadi sekarang Aerox yang paling tinggi harganya udah 41 juta, udah tembus 40 juta. Tapi kalau kalian misalkan mau Aerox yang lebih terjangkau, harganya udah mulai dari 29 jutaan aja. Dan disc brake-nya udah tersedia bahkan untuk varian yang paling bawah sekalipun. Jadi kalian udah bisa tenang di Aerox generasi ketiga ini. So, pilihan ada di tangan kalian. Kalian pengen motor yang bisa bawa galon di tengahnya atau yang pengen ngebut-ngebutan? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video selanjutnya dari AutoNet Max. Gue Bagas Satrio, dadah.